di bidang investasi. Yang kita maksud di sini adalah di bidang pariwisata. Sebagaimana kita berada di Bali sebagai destinasi internasional, investasi di bidang pariwisata tersebut menjadi unggulan. Kita lihat Bali tersebut dikelilingi oleh pantai yang indah. Kita lihat dari Kabupaten Badung ya, zaman Covid itu pariwisatanya tidak jalan, ternyata pendapatan asli daerah anjlok total, bahkan sampai tidak mampu bayar gaji kan gitu. Nah, namun begitu Covid telah berlalu, pariwisata tersebut tumbuh kembali, investasi bertahan sehingga PAD bisa meningkat. Nah, karena di Bali ini ya sebagai tolak ukur pariwisata Indonesia, itu penanaman modal di bidang pariwisata ini cukup besar, sehingga tidak jarang wisatawan asing itu yang memegang visa holiday, dia melakukan pekerjaan di Indonesia. Lebih lagi ada pengaruh perang Rusia Ukraina. Banyak sekarang di Bali itu sampai 90.000 warga negara Rusia dan Ukraina tersebut ya tidak berkunjung, tapi diam-diam dengan adanya kemajuan telekomunikasi saat ini ya, serba online itu ya, begitu mudahnya dia melakukan pekerjaan. Nah, pada minggu yang lalu kelompok dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 2 akan membawakan materi diskusi yang kita sepakati ya, yaitu mengenai ya wisatawan asing yang memegang visa holiday tapi melakukan pekerjaan di Indonesia. Kajiannya dari aspek hukum ya. Dia sebenarnya memegang visa kunjungan tapi dia bekerja. Nah, sehingga akan berpengaruh terhadap investasi di bidang pariwisata ini. Pengaruhnya bagaimana? Nah, itu kita diskusikan hari ini. Kaitkan kepada visi keilmuan kita, yaitu di bidang kenotariatan, ya, mengembangkan ilmu kenotariatan di bidang investasi dan pariwisata. Nah, sehingga kelompok yang lainnya menanggapi apa yang dijadikan isu hukum untuk dijadikan bahan diskusi hari ini, ya, kami persilakan kepada kelompok yang telah disepakati. Itu yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Untuk lebih hidupnya suasana diskusi pada petang hari ini, saya harapkan tanggapannya ya, lihat dulu fakta hukumnya apa, dasar hukumnya di mana sudah temukan, lakukan analisis, baru buat konklusi, baru memberikan pandangan. Itu ya etika untuk berdiskusi. Kami persilakan ke kelompoknya. Oke, selamat malam Pak Dr. Sujono, selamat malam semua rekan-rekan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis yuridis terhadap warga negara asing pemegang visa holiday yang bekerja di Indonesia secara ilegal. Perkenalkan, nama saya Komandan Sutoibawa. Di sebelah saya ada Ida Bagus Rama Pradiska, sebelahnya ada Ida Ayuni Rapadiwi, dan yang paling ujung itu ada Bella Yunika. Kemudian yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari presentasi kami. Yang pertama, penanaman modal asing bisa menjadi salah satu sumber pembangunan. Yang kedua, penanaman modal asing berperan sebagai arus modal masuk. Investasi asing mempunyai spillover effect berupa transfer teknologi asing, kemampuan manajerial, dan perbaikan daya saing secara internasional. Kemudian peningkatan ekonomi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya datang dari tenaga kerja asing atau TKA. Kemudian yang terakhir, praktek pelaksanaannya WNA yang dijadikan sebagai TKA dalam melakukan pekerjaan melangsungkan usahanya di wilayah negara Indonesia secara ilegal. Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang muncul. Yang pertama, bagaimana aspek hukum di Indonesia mengkaji terkait warga negara asing atau WNA pemegang visa holiday
yang bekerja di Indonesia secara ilegal. Kemudian masalah kedua, bagaimana akibat hukum terhadap warga negara asing atau WNA pemegang visa holiday yang bekerja di Indonesia secara ilegal. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengaturan terhadap tenaga kerja asing diciptakan guna untuk tetap memastikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja berwarga negara Indonesia di setiap aspek lapangan kerja. Dijelaskan, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya dapat menduduki jabatan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Dari pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. 3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 4. Tenaga kerja asing dapat dikerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Saya akan melanjutkan pemeriksaan yang kedua, yaitu akibat hukum terhadap warga negara asing atau WNA pemegang visa holiday yang bekerja di Indonesia secara ilegal. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia mewajibkan untuk mengedepankan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis pekerjaan di wilayah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Perpres penggunaan TKA memungkinkan untuk TKA untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dan menduduki jabatan tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia. Pada prinsipnya, WNA dimungkinkan bekerja di Indonesia untuk jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Namun tidak dijelaskan secara rinci kondisi pasar kerja dalam negeri yang dimaksud dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Pada prakteknya masih banyak WNA yang bekerja secara ilegal di Indonesia, terutama di kawasan pariwisata di Bali. Banyak laporan terkait warga negara asing yang menjadi guru yoga, fotografer, pemilik jasa sewa motor, penjaga villa, pet-sitter, dan masih banyak lagi yang bisa digolongkan bahwa warga negara asing tersebut bekerja di dalam wilayah Republik Indonesia dan secara ilegal. Pemberi kerja dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia, namun jika menggunakan warga negara asing sebagai pekerja tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti warga negara asing tersebut bekerja secara ilegal. Pemberi kerja yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan bila melanggar ketentuan penggunaan tenaga kerja asing ilegal akan dikenakan sanksi pidana. Warga negara asing yang bekerja secara ilegal menurut ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan diduga untuk membahayakan keamanan dan ketertiban umum antara lain pertama mencantumkan dalam bentuk pencegahan atau penanggalan, pembatasan perubahan dan pembatalan izin tinggal. Ketentuan pasal 122 Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan terdapat sanksi pidana bagi orang asing yang menyalahgunakan pemberian izin tinggal yang diberikan, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Untuk kesimpulannya dapat dengan demikian bahwa aspek hukum Indonesia mengkaji terkait dengan warga negara asing pemegang visa holiday yang bekerja di Indonesia secara ilegal adalah mengatur terkait bagaimana jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia, dan itu disesuaikan dengan masa berlaku RPTKA yang dikenal dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
yang disangka. Di samping itu juga masa kerja TKA juga ditentukan pada jenis pekerjaan yang dilakukan, jabatan TKA yang ditetapkan, dan lokasi penempatan TKA. Kemudian penggunaan TKA yang tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Keimigrasian berarti telah menggunakan mengartikannya TKA itu bekerja secara ilegal di Indonesia. Dan itu dalam akibat hukumnya atau dampak yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian dan juga pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan yang akan ada yang bertanya. Silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2 ya, tadi sudah disampaikan tentang akibat hukum dan sebagainya tentang negara asing yang mempunyai visa holiday digunakan untuk bekerja gitu ya. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah dapat dikatakan warga negara asing tersebut dapat dikatakan sebagai penyelundupan manusia jika dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Karena tadi disampaikan hanya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi karena ini kan kita membahas terkait dengan warga negara asing yang memang masuk ke Indonesia dengan visa holiday. Jadi kan berbagai visa itu banyak ya, bukan cuma hanya visa holiday, tapi kan yang saya tahu itu adalah salah satunya adalah visa bekerja. Dan setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu akan dapat namanya INTA. Secara khusus memang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing atau WNA itu biasanya pemberi kerja atau TKA itu sendiri harus punya yang namanya RPTKA atau yang dapat kita ketahui bersama itu tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, terkait dengan pertanyaan Yoga tadi, untuk yang penyelundupan manusia dapat dikatakan WNA sebagai penyelundupan manusia enggak, karena kan memang masuknya WNA itu karena ada visanya holiday. Tapi kalau misalnya dengan masalah yang kita bawa dari kelompok kami bawa, dia masuk ke visa holiday tapi terkait dengan bekerja baru itu secara ilegal, salah seperti itu. Dan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri saya mungkin lupa pasal berapa, tapi terkait dengan penyelundupan manusianya nggak terlalu banyak dibahas. Itu lebih difokuskan kepada bagaimana rencana penggunaan TKA atau penggunaan tenaga kerja di Indonesia. Karena memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri dikatakan bahwa WNA yang bekerja di Indonesia memang itu hanya pada jabatan tertentu saja, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan? Coba saudara kaitkan, ini kan yang kita bahas ini kan masalah badan usaha di dalam penanaman modal. Nah, kalau saudara memiliki profil lulusan itu adalah sebagai seorang notaris, PPAT dan in-house lawyer. Nah, terkait dengan profil lulusan itu dan dikaitkan kepada visi keilmuan kita, kan mengembangkan ilmu kenotariatan di bidang investasi dan pariwisata. Nah, materi yang diangkat di sini itu adalah menganalisis tentang keberadaan warga negara asing pemegang visa holiday ya, yang bekerja di Indonesia secara ilegal. Nah, kasusnya ini kan saudara harus mampu mengkaitkan kepada profil keilmuan. Kalau notaris di sini dengan kait ini apa? Berarti ada perjanjian kerja kan gitu. Kemudian perusahaan apa yang
tempat dia bekerja, apakah PT, PMA, berarti ya boleh dia memperkerjakan orang asing. Nah, karena dia visanya visa kunjungan, berarti di sana ada apa? Penyelundupan hukum. Nah, gitu. Nah, kalau kita kaitkan kepada materi yang menjadi fokus kajiannya adalah tenaga kerja asing secara ilegal, nah, dia memegang visa holiday tapi bekerja di Indonesia, dikaitkan kepada visi keilmuan kita adalah mengembangkan ilmu kenotarian di bidang investasi dan pariwisata. Nah, sekarang fokus kajiannya adalah mengenai badan usahanya. Badan usahanya ternyata mempekerjakan tenaga kerja asing yang ilegal. Visanya visa holiday tapi dia bekerja secara ilegal. Sekarang kasus yang terjadi di Bali ini adalah orang asing itu dia visanya visa kunjungan tapi dia menyewa villa, ya, menyewa villa, dia sewakan balik pada teman-temannya gitu. Nah, apakah itu dia berinvestasi secara ilegal? Nah, itu yang sebenarnya secara mampu untuk kaitkan. Nah, itu semua mata saya biar fokus kajian kita adalah mengenai ilmu kenotarian di bidang investasi dan pariwisata. Nah, kebetulan yang diangkat ini adalah pemegang visa holiday yang melakukan pekerjaan. Nah, tamu ini yang bekerja di Bali ini ya, awalnya dia tuh menyewa, kemudian menyewa villa, menyewa motor, kemudian dia sewakan lagi dengan teman-temannya. Itu kan dia berinvestasi juga, tapi secara ilegal. Dia sudah tidak benar kan. Tapi banyaknya di kasus-kasus yang terjadi di Ubud, di Canggu, di Seminyak, di Kuta, Sanur, itu ditangkepin semua bule-bule itu yang apa namanya, yang menyewakan motor kan gitu, yang menyewa villa disewakan balik pada temannya, berarti dia sudah bisnis di sini secara ilegal, berarti investasinya pun ilegal karena tidak untuk badan usaha. Ya baik, badan usaha yang sudah pahami apa? Kalau di bidang bisnis, di bidang penanaman modal, badan usaha yang sudah kenal pasti ada PT kan, kanan dia orang asing, PT PMA kan gitu. Nah, dalam posisi seperti ini ada nggak pandangan saudara kalau pemegang visa holiday ini melakukan pekerjaan di Indonesia, bagaimana dari aspek hukum di Indonesia? Jadi Pak, kelompok di sini dulu dia ke sana, kira-kira gimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pandangan saya, berdasarkan tema yang diambil, sekarang ini banyak orang-orang asing yang dia datang ke Indonesia, dia menggunakan visa holiday, tapi dia menyerobot lahan pekerjaan atau pemasukan dari orang lokal. Misalkan dia kesini holiday terus dia nyewa villa gitu yang ada banyak roomnya. Akhirnya villa tersebut disewakan kembali ke teman-temannya yang lain. Padahal sebenarnya kan itu nggak boleh ya, dia harusnya buat PT PMA gitu, pokoknya sesuai dengan syarat-syarat investasi yang benar lah di Indonesia. Jadi dia kayak tricky gitu melakukan hal seperti itu di Indonesia. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, selamat malam untuk teman-teman. Jadi begini ya, ketika kita berbicara tentang analisis yuridis terhadap warga negara asing, tadi di pembukaan saya sempat ke distract gitu ya, sama ada tadi di pembuka ada namanya spillover effect katanya. Nah tadi mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang spillover effect itu yang pertama. Dan yang kedua, yang sebagaimana yang kita ketahui tentang visa holiday seperti yang tercantum di dalam Perpres nomor 21 tahun 2016 terkait mengenai kerjasama Indonesia yang membebaskan WNA masuk bebas visa begitu ya. Jadi ini adalah mungkin merupakan salah satu celah bagi WNA yang memanfaatkan celah ini
untuk bekerja di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, yang tadi sudah sempat teman-teman menjelaskan, di dalam pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian terkait mengenai pencegahan. Nah, di sini mungkin bisa lebih diperjelas lagi kira-kira seperti apa pencegahan secara konkretnya, seperti apa kira-kira. Karena sampai saat ini masih banyak sekali ya, seperti kita ketahui sama-sama, masih banyak sekali bule-bule atau WNA yang di Bali ini memiliki usaha dan juga bekerja. Ada sampai mungkin yang kita teman-teman ketahui, ada yang sampai jual sayur dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang apakah sampai saat ini sudah ada daripada pasal 75 ayat 1 tentang keimigrasian ini secara konkret dari imigrasi melakukan pencegahan itu sendiri. Nah, mungkin di situ yang mungkin kita harus sama-sama tahu gitu. Mungkin itu saja, mungkin nanti ditambahkan mungkin sama rekan saya mungkin. Terima kasih. Ingin menanggapi semua pandangan dari teman-teman terkait dengan pembahasan tadi. Jadi menurut pendapat saya di sini ada pro dan kontranya. Jadi di satu sisi warga asing itu seperti yang terlihat di media sosial menjual sayur, mungkin terlihat hanya untuk konten, tapi menjadi promosi bagi warga kita karena sudah welcome menerima adanya bisnis kecil. Namun di sisi lain mereka itu ilegal dan perlu juga ketelitian dari pihak yang berwenang mengenai ketentuan apa akibat hukumnya, apa penerapannya, untuk mengatur ke depannya agar sanksinya jelas. Yang demikian dari saya. Baik, menanggapi pertanyaan yang barusan disampaikan, memang pada dasarnya negara juga mengharapkan adanya wisatawan dari negara asing, apalagi dengan adanya Ukraina dan Rusia yang sedang berperang kan. Jadi mereka mungkin tidak mendapat pekerjaan di negara mereka masing-masing. Setelah itu mereka mulai berangkat ke Indonesia dengan memakai visa holiday yang awalnya memang untuk holiday, malah mulai melakukan bisnis. Karena kan peraturan Indonesia yang terlihat juga memudahkan warga negara asing, contohnya bebas visa dan lain sebagainya. Dimana yang pada awal holiday malah mulai melakukan bisnis, seperti contoh yang paling gampang yang seperti dilakukan dari Pak Dr. Subrana, memang para WNA ini mulai menyewa villa dan disewakan kembali ke teman-temannya yang bukan orang Indonesia, tapi orang-orang Ukraina atau Rusia atau negara luar seperti yang bukan Indonesia. Lalu di lain sisi juga memang hukum Indonesia tidak begitu ketat akan hal ini. Pertama juga pihak imigrasi, pihak yang paling terdepan akan datangnya WNA ke Indonesia seakan tidak memenuhi kewajibannya. Pihak imigrasi seperti tidak menggali lebih dalam tujuan WNA tersebut ke Indonesia, asal visanya holiday mereka setujui saja seperti itu, kurang lebih seperti itu. Adanya perang Ukraina Rusia ini ya, sekarang keberadaan para wisatawan tersebut tidak lagi berkunjung ke sini, melainkan memanfaatkan segala kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, ya, yang untuk meningkatkan perekonomiannya. Karena Bali mengandalkan pariwisata, ya, dengan kunjungan holiday ini ya berarti kita ini di satu pihak merindukan, di pihak lain menjadi ancaman. Karena pekerjaan itu sudah diambil oleh wisatawan itu. Salah satu contoh ya, karena keringanan dia masuk, ya, yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ya bebas. Ya, bebas visa gitu.
dengan bebas visa ini dimanfaatkan. Dari hasil penelitian yang Bapak lakukan, terutama Bapak meneliti tentang penguasaan tanah pesisir pantai ya oleh orang asing untuk kepentingan pariwisata, dari Kuto boleh ke sampai Seminyak, Legian, Seminyak, Canggu kan, Cemagi dan dikuasai oleh orang asing. Ternyata keberadaan orang asing ini ya itu diberikan oleh kelembutan, kebaik hatian pemerintah Indonesia tidak tegas menegakkan aturan. Kenapa tidak tegak? Ya karena ini kebutuhan ekonomi ini. Sekarang pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan larangan kepada orang asing untuk naik sepeda motor gitu. Yang diancam apa? Keberatan ya para UMKM kita yang bergerak menyewakan motor di Kudo yang sebenarnya dapat pemasukan dengan orang asing tidak diberikan mengendarai motor begitu ya. Ternyata kehilangan lahan untuk itu ya tantangannya. Nah sekarang karena saudara sebagai calon notaris nanti di mana relevansinya materi yang diangkat di sini? Karena mengangkat keberadaan orang asing pemegang visa holiday untuk bekerja di Indonesia di sini, apakah perusahaan? Nanti kan badan usahanya ini, apakah travel agent, hotel itu? Ya kita ada sudah orang asing, manajer hotel itu, manajer hotel orang asing kan? Dan itulah budaya kita kan. Memanfaatkan orang asing boleh seperti apa? Padahal SDM kita lebih canggih-canggih juga. Coba saudara kalau saudara berkunjung di hotelnya siapa? General manajernya orang apa? Pasti orang asing. Karena memanfaatkan jaringannya itu. Nah kita dididik dengan sistem pendidikan kita sekarang ini adalah apa? Dengan sebagai pekerja bukan sebagai manajer. Lihat SMK itu kan, SMK kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri lewat kapal pesiar, bangga kita kan gitu. Tapi di sana sebenarnya ya kita di kelas level ya, bukan level manajer di sana ya. Meskipun sebagai pahlawan devisa kan gitu. Tapi itulah kita dianggap rendah. Tapi sekarang saudara sudah melanjutkan studi di magister penotariatan ini, tingkat level manajerial sudah sebagai calon notaris, pejabat pembuat atau tanah, in-house lawyer, begitu. Kalau berhadapan dengan kasus seperti ini, itu merupakan lahan bagi saudara. Nah, saudara kalau datang menghadap kepada saudara gimana orang asing? Kalau orang asing ini, Pak, saya mau mendirikan usaha, saudara bisa menganjurkan. Oh, badan usaha apa yang bisa didirikan? Saudara memberikan pemahaman. Kalau Pak mau melakukan penanaman modal, badan usaha apa ya? PT ya PT BMA. Bagaimana syarat pendiriannya? Itu saudara berikan pemahaman. Ya, berinvestasi minimal berapa? Ya, sesuai dengan perdanya. Ya. Kemudian dia ingin membeli tanah dengan hak milik, boleh nggak? Saya ingin berinvestasi melakukan penanaman modal di Indonesia, tapi saya ingin mati di Bali biar punya rumah dengan hak milik di Bali, boleh nggak gitu? Kalau gitu boleh nggak? Boleh. Bagaimana caranya? Oh nih Pak, kenapa? Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria ya, yang punya hak milik tersebut hanya warga negara Indonesia atau badan hukum ya yang berdiri di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan itu gimana proposalnya? Oh, boleh Pak, tapi dengan hak pakai. Berikan proposal. Ya. Boleh nggak? Saya pinjam pacar saya atas nama. Kalau itu dia, bisa nggak?
Siapa namanya Bapak? Ya? Yus ya? Boleh nggak Yus? Yus misalnya warga negara Amerika punya pacar di Bali, ingin mempunyai tanah dengan hak milik di Bali, boleh nggak? Ada rumah pacar saya, boleh nggak? Pacar, boleh kan dia pacarnya, berarti meskipun uangnya dari Yus satu warga negara Amerika kan, ya boleh pacarnya. Nanti kalau dia kawin, gimana? Apa yang harus dilakukan? Dia tetap buat perjanjian kawin, kan gitu? Buat perjanjian, oh kalau untuk pertahanan biar dia perjanjian kawin. Loh, kan uangnya saya nih. Nah, timbul sengketa, nah, punya lahan, peluang juga. Harus bisa mengkaitkan materi kita ke materi kerekariatan ini. Ya. Meskipun materi kita lah penanaman modal, gitu ya. Karena penanaman modal pasti orang mendirikan usaha, dalam mendirikan usaha pasti ada perjanjian. Nah, perjanjian itu orang perorangan dan badan hukum subjeknya itu gitu. Sekarang subjeknya dari segi pacaran dia. Bagaimana seorang memberikan pemahaman? Itu kayak tadi. Oh, bisa membeli tanah dengan hak milik atas nama pacarnya, meskipun uangnya lagi, tapi ya kalau cerai dia nanti tidak jadi kawin, gimana jadinya? Siapa pemiliknya? Tak, pacarnya kan dia tidak punya hak apa-apa gitu, hanya percaya aja kan. Nah, biar dia punya pengikatan apa yang bisa dipakai dia untuk mengikat pacarnya, dia tidak lari pacarnya nanti. Apa? Boleh nggak itu hukum Indonesia? Yus warga negara Amerika, pacarnya Bella dikasih uang, sekarang dia beli, oke lah, karena sama cinta. Nanti kalau kita nikah, buat perjanjian di sana, perjanjian nomini, boleh nggak itu? Pinjam nama aja, uangnya saya. Kalau Bella canggih dia, oh nggak mau saya. Atau mau aja dulu lah, gitu kan? Yang mau ya mau. Tapi Yus jeli juga buat perjanjian kawin. Kalau kawin nanti kan gitu. Bella jeli sama jeli. Di sanalah kemudian sebagai, makanya profil kita itu adalah sebagai notaris, PPAT dan in-house lawyer. Karena destinasi wisata internasional di Bali ini rentan dengan sengketa. Saudara sudah mampu memberikan pemahaman, tidak saja serta-merta menuangkan kehendak para pihak untuk menuangkan ke dalam akta, tapi saudara juga memberikan yang nasihat-nasihat hukum, ya, penyuluhan hukum kepada para pihak yang ingin menghadap kepada saudara. Itulah garis merahnya, benang merahnya materi kuliah kita, dengan profil kita, dengan visi keilmuan kita, itu. Sehingga, nah, apa yang kita bahas tersebut memang ada linknya. Itu ya, Gum, sebagai bahan pada ya.